nukleus itu memiliki alat ekstraksi yang paling canggih. Kita itu punya sudah nomor 2. Pertama LIPI yang punya, kedua adalah kita, terus ketiga itu ada negeri tetangga punyanya yang sudah besar, tapi baru pesen ya. Namanya supercritical CO2 atau SCFA. Jadi super critical fluid extraction adalah ekstraksi menggunakan fluidas supercriticus sebagai pelarut untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu cairan dan padat, biasanya dioperasikan secara kontinu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat produk kita buka gitu ya, itu nggak bau amis. Karena apa? Karena kita low pressure, low temperature ya. Kemudian kita berikan yang terbaik, karena pemisahan protein itu nggak gampang ya. Teman-teman boleh coba yang namanya vitamin C atau asam ascorbat gitu ya. Kalau dibuka di tangan aja susah untuk menghilangkan baunya. Tapi kami bisa. Tapi bukan berarti bahwa punya kita bukan dari ikan. Gampang caranya. Caranya adalah biarkan aja obat itu, produk itu biarkan tercampur dengan udara selama 5 menit aja. 5 menit 5 sampai 10 menit. Nanti kita lihat reaksi dia setelah terjadi oksidasi. Jadi udara, dia sifatnya kan menarik air yang ada di udara. Nah, terus kemudian bakteri masuk dari situ. Cara mereka. Nah, kalau bakterinya masuk, pasti akan berbau. Jadi bukannya kita nggak berbau, kita berbau, tapi dalam jangka 5-10 menit ya. Kemudian ada yang tanya ya, kalau salah prinsip kerja SCFA ya, siapa ya, dari siapa ya? Kalau nggak salah dari Pak Agus Budiman. Oh, Pak Agus Budiman ya. Pak Agus Budiman dari mana ya? Dari Serang beliau. Oh, dari Serang ya. Jadi yang kita sebut supercritical fluid extraction atau orang awam sering dengar supercritical CO2 ya. Itu caranya adalah dengan low temperature, low pressure. Jadi dimasukkan dalam chamber itu ya Pak ya, dalam suatu kayak tabung gitu ya, masuk ke dalam tabung, kemudian diberikan gas yang luar biasa. Jadi sekitar 72 degrees minus 30 derajatan, sekitar 30 derajat. Jadi kita berikan, terus kemudian kita kasih tekanan yang rendah banget gitu. Terus kemudian sekitar 720 bar atmosfer tekanannya, sekitar itu ya, 500 sampai 720 lah, tergantung produknya. Ya, kemudian dipindahkan dalam suatu chamber, kemudian dilepas itunya O2-nya, sehingga hanya keluar crude-nya. Nah, crude-nya itu benar-benar crude yang ada, yang hidrolisis, artinya dipakainya sesuai dengan metabolit aktif. Jadi paling gampangnya ya. Jadi gini, di situ kan ada D3-nya, ada 1000 D3-nya di dalam kandungan produk, salah satunya Onnewa ME kita itu ada 1000-an. Kalau plus kalau yang Supahabu Alpha itu juga ada ya, vitamin D-nya ada. Itu pure. Kalau di dalamnya itu 300 mg masuk dalam pembuluh darah kita. Tapi kalau produk lain itu bukan hidrolisis, melainkan dia bukan metabolit aktif, artinya dia diabsorb dalam tubuh kita. Nah, dalam absorbnya bisa 30%, bisa 20%, tergantung dari lambung kita. Jadi kalau lambungnya normal, iya 30%, tapi kalau lambungnya nggak normal cuma 25%. Dari 100% dari 300 kalau kita itu masuk 300-nya, tapi kalau tempat lain
bisa kandungannya dia 1000 tapi diabsorb dalam tubuh kita cuma 250, artinya 25% aja. Contohnya seperti itu. Artinya produk itu menjadi hidrolisis, jadi menjadi metabolit aktif dalam tubuh kita. Saya kira itu bagus.